Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri Taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Nama Nadine Melisa Luman Tobing, Prodi Hukum Keimigrasian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan pelayanan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap pada masa normal. Baik, kita memasuki materi. Kebijakan pelayanan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap pada masa normal. Yang pertama dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 1 Angka 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan lautan untuk dieksplorasi kembali, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan asing untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia. Oleh karena itu, maka hadirnya izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap menjadi solutif untuk orang asing yang ingin menetap di Indonesia dalam jangka beberapa kurun waktu. Izin tinggal terbatas merupakan izin tinggal yang diperuntukkan untuk orang asing yang ingin menetap di Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang orang asing tersebut mempunyai kebutuhan untuk bekerja dan tidak bekerja. Sedangkan izin tinggal tetap atau ITAP merupakan izin tinggal yang diperuntukkan untuk orang asing yang menetap di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu permohonan ITAS baru. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014, subjek izin tinggal terbatas terdiri dari yang pertama yaitu orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas. Yang kedua, anak yang lahir di wilayah Indonesia pada saat lahir, ayah dan atau ibunya memegang izin tinggal terbatas. Yang ketiga, orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan. Yang keempat, nahkoda, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada orang asing yang kawin secara sah dengan WNI. Dan yang keenam, anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI. Selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014. Jangka waktu ITAS terdiri dari 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, 90 hari, dan 30 hari. Dan jenis ITASnya terdiri dari tidak bekerja dan bekerja. Untuk keterangan jenis ITAS tidak bekerja, jangka waktu ITASnya terdiri dari 2 tahun, 1 tahun, dan 6 bulan. Dengan keterangan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, repatriasi, ex-WNI, wisatawan lansia mancanegara, atau tenaga ahli, investor, rohaniawan, dan pelajar atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan. Untuk jenis ITAS bekerja dengan jangka waktu ITAS 90 hari dan 30 hari, dengan keterangan orang asing yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi yang menerima bayaran, melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang, melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi, melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia, melayani purna jual, memasang dan mereparasi mesin, melakukan pekerjaan non-permanen dalam rangka konstruksi, mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olahraga, mengadakan kegiatan olahraga profesional, melakukan kegiatan pengobatan atau calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian. Berikutnya yaitu persyaratan untuk pengajuan izin tinggal terbatas. Berdasarkan pasal 28 ayat 2 Permenkumham nomor 27 tahun 2014. Yang pertama, persyaratannya yaitu paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat tanda masuk. Yang kedua, yaitu surat penjaminan dari penjamin dan surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa. Sedangkan untuk kebutuhan khusus disebutkan pada beberapa pasal di Permenkumham tersebut, dan saya juga mendapatkan materi ini dengan wawancara dengan asisten atas imigrasi KBRI Singapura, Bapak Gede Oki Rizky Aryadika Harris pada tanggal 10 Agustus 2021 pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting.
Persyaratan untuk kebutuhan khusus, seperti dari penyatuan keluarga, diperlukannya surat tanda bukti pelaporan dari perwakilan Indonesia di negara lain, fotokopi buku nikah, fotokopi KTP atau KK dari orang tua yang WNI. Untuk penanam modal, diperlukannya lampiran surat dari BKPM. Untuk penelitian, diperlukannya lampiran surat dari LIPI. Untuk pendidikan, lampiran surat dari Kemendikbud atau Kemenristekdikti. Untuk repatriasi, diperlukannya bukti dokumen pernah menjadi warga negara Indonesia. Dan untuk lansia, diperlukannya adanya asuransi. Dan untuk bekerja, baik itu TKA maupun calon TKA, diperlukannya surat Kemenaker yang memuat IMTA dan TA 01. Baik, berikut merupakan mekanisme proses permohonan ITAS elektronik. Yang pertama, orang asing masuk dengan VITAS. Indeks VITAS-nya terdiri dari C311 sampai C320. Kemudian, orang asing diberikan tanda masuk berfungsi sebagai ITAS sementara untuk jangka waktu 30 hari. Kemudian, orang asing mengisi aplikasi elektronik di www.izintinggal.imigrasi.co.id. Kemudian, orang asing menunggu notifikasi surat elektronik. Kemudian, penjamin datang ke Kanwil dituju sesuai dengan permohonan VITAS, tidak lebih dari 30 hari. Kemudian berikutnya yaitu wawancara, verifikasi, dan foto biometrik dan sidik jari. Orang asing datang sendiri ke Kanwil, biasanya ditemani oleh penjamin untuk datang ke kantor imigrasi, karena untuk wawancara dan biometrik, orang asing harus ada di kantor imigrasi. Kemudian diterbitkannya ITAS elektronik, dan orang asing dapat mencetak sendiri izin tinggal terbatas elektronik dari email yang dikirimkan oleh kantor imigrasi. Kemudian, berikut merupakan keterangan untuk perpanjangan ITAS berdasarkan pasal 33 Permen-Kumham nomor 27 tahun 2014. Orang asing yang kawin secara sah dengan WNI, anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI, repatriasi, ex-WNI, dan wisatawan lansia mancanegara, jangka waktu terhadap ITAS yang diperpanjang yaitu diberikan perpanjangan izin tinggal terbatas untuk jangka waktu paling lama 2 tahun untuk setiap kali perpanjangan dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal terbatas tidak melebihi 6 tahun. Kemudian, untuk tenaga ahli, penanam modal, rohaniawan, dan pelajar atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan, diberikannya perpanjangan izin tinggal terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari instansi atau lembaga terkait untuk setiap kali perpanjangan dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal terbatas tidak melebihi 6 tahun. Kemudian untuk orang asing yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran dan seterusnya merupakan izin tinggal terbatas yang dapat diperpanjang paling banyak 3 kali berturut-turut untuk setiap kali perpanjangan dan diberikan jangka waktu 30 hari. Seperti itu. Kemudian kita memasuki materi mengenai perpanjangan ITAS yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Jadi, perpanjangan ITAS juga diperlukannya persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Yang pertama, untuk jangka waktu ITAS 2 tahun, 1 tahun, dan 6 bulan, untuk 2 tahun terlebih dahulu diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi. Jangka waktu perpanjangan ITAS dapat diajukan paling cepat 3 bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum izin tinggal terbatas berakhir. Untuk 1 tahun, diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi, kecuali untuk perpanjangan keempat dan seterusnya. Perpanjangan diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian. Untuk 90 hari, dapat diajukan paling cepat 14 hari, dan paling lambat pada hari kerja sebelum izin tinggal terbatas berakhir. Dan untuk bagi yang berkebutuhan untuk pendidikan, dapat diberikan dari kantor imigrasi. Itu merupakan mekanisme perpanjangan izin tinggal terbatas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang prosedur teknis pemberian perpanjangan ITAS. Yang pertama, pemeriksaan kelengkapan persyaratan, kemudian entry data, pemindaian berkas, dan cetak permohonan yang dilakukan oleh petugas imigrasi di kantor imigrasi. Kemudian, pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pengawasan lapangan jika diperlukan. Kemudian persetujuan kepala kantor atau pejin yang ditunjuk. Dilakukannya wawancara identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik, foto, dan sidik jari. Kemudian penerbitan ITAS
peneraan cap ITAS yang memuat izin masuk kembali, dan penandatanganan oleh kepala kantor atau PEJIM yang ditunjuk, dan pemindaian dokumen selesai. Baik, berikut merupakan biaya dari jenis ITAS masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jenis ITAS untuk ITAS saat kedatangan berlaku 30 hari, biayanya Rp750.000. Untuk ITAS 6 bulan, biayanya Rp1.000.000. Untuk ITAS 1 tahun, biayanya Rp1.500.000. Untuk ITAS 2 tahun, biayanya Rp2.000.000. Untuk ITAS khusus masa berlaku paling lama 5 tahun khusus pada kawasan ekonomi khusus, biayanya Rp5.000.000. Untuk izin tinggal terbatas untuk bekerja di perairan Indonesia, biayanya Rp1.000.000. Dan untuk teraan izin tinggal terbatas untuk bekerja di perairan Indonesia, biayanya Rp300.000. Berikutnya yaitu kita akan membahas materi mengenai izin tinggal tetap. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014, subjek izin tinggal tetap terdiri dari yang pertama, orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, jangka waktunya 5 tahun, keluarga karena perkawinan campuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk suami, istri, atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap, jangka waktunya sesuai dengan jangka waktu izin tinggal tetap suami, istri, ayah, atau ibu yang memegang izin tinggal tetap dari orang asing. Kemudian untuk orang asing ex-WNI dan ex-subjek anak berkeluarga negara ganda Republik Indonesia, jangka waktunya 5 tahun. Untuk ex-subjek anak berkeluarga negara ganda Republik Indonesia yang memiliki keluarga negara asing, jangka waktunya yaitu 5 tahun. Dan untuk anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang izin tinggal tetap, jangka waktunya sesuai dengan waktu izin tinggal tetap ayah atau ibu pemegang izin tinggal tetap dari anak. Dan yang terakhir yaitu warga negara Indonesia yang kehilangan keluarga negaraan Indonesia di wilayah Indonesia, jangka waktunya 5 tahun. Selanjutnya, saya mengambil prosedur pemohonan izin tinggal tetap, mekanismenya dari kantor imigrasi kelas 1 Tangerang, dijelaskan yang pertama yaitu pemeriksaan kelengkapan, kemudian dicek kembali persyaratannya, dilakukan entry data, cetak tanda permohonan, dan pemilihan berkas. Kemudian pemeriksaan cekal dan keabsahan dokumen, pengawasan keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi. Selanjutnya pemindaian dokumen, dan yang keempat yaitu pembayaran biaya imigrasi. Yang kelima, persetujuan Kepala Kantor Wilayah. Yang keenam, persetujuan dari Dirjen Imigrasi. Kemudian yang ketujuh, dilakukannya wawancara, identifikasi, verifikasi data, pengambilan data biometrik, foto, dan sidik jari. Berikutnya yaitu penerbitan kitab, penandatanganan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk, dan penyelesaian sampai ke penyerahan dokumen. Berikut merupakan pembuatan surat permohonan perpanjangan ITAP pada Divisi Keimigrasian. Baik, berikut merupakan tarif baru pelayanan keimigrasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kemenkumham tanggal 18 April 2019, berlaku dari 3 Mei 2019. Izin keimigrasian yang pertama, izin tinggal tetap. Pemberian izin tinggal tetap pada masa berlaku 5 tahun per permohonan, biayanya Rp5.000.000. Untuk perpanjangan izin tinggal tetap masa berlaku 5 tahun per permohonan, biayanya Rp5.000.000. Untuk perpanjangan izin tinggal tetap untuk jangka waktu yang tidak terbatas per permohonannya, biayanya Rp10.200.000. Untuk re-entry permit atau izin masuk kembali. Yang pertama, izin masuk kembali masa berlaku paling lama 6 bulan per permohonannya Rp600.000. Untuk izin masuk kembali masa berlaku paling lama 1 tahun per permohonannya Rp1.000.000. Untuk izin masuk kembali masa berlaku paling lama 2 tahun per permohonannya Rp1.750.000. Dan untuk izin masuk kembali masa berlaku 5 tahun khusus pada kawasan ekonomi khusus per permohonannya yaitu Rp3.250.000. Baik, itu saja penyampaian materi mengenai pelayanan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.